IPAI Jaya. IPAI mampu terang-terangnya. Di rumah kerja wilayah mungkin. Kalau Ta'ala Al-Quran Al-Karim bahwa astagfirullah ini. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la talghaw innahu bima ta'malun basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif qul rabbiyallah tsumma istaqim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa insyaallah minal 'amilin syakirina alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ketua IPHI yang saya hormati, jajaran pembina IPHI, penasehat IPHI dan seluruh pengurus IPHI baik di daerah maupun kecamatan ataupun yang menjadi panitia pada pagi hari ini. Semua yang hadir, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Pagi hari ini kita dipertemukan dalam satu majelis yang insya Allah sangat dimuliakan, karena di dalamnya kita mencoba untuk berusaha sedikit lebih tahu tentang agama, untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan. Tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh aktivitas baik kita, seluruh aktivitas ibadah-ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang dalam hatinya selalu tumbuh cinta kepada Nabi, kemudian mewujudkan cintanya dengan selalu mengikuti sunnahnya. Hadirin, sadaya engkau ngapunten nih, ada kalau sampai ada yang tadi matur sama bapak-bapak, kalau saya ngomong jadinya beda kok Omikron, mudah-mudahan tidak Omikron itu sampai angkarannya, sahabat kita sehat semua. Hadirin, setiap kali kita bertindak, setiap kali kita berlaku, setiap kali kita melakukan amaliyah apapun, itu nilainya sangat tergantung dari apa yang kita miliki. Dalam arti ada 4 hal yang mendasari agar apa yang menjadi amal kita itu menjadi ihsanul amal. Jadi amal itu dikategorikan sebagai ihsanul amal kalau kita mempunyai 4 hal. Yang pertama adalah al-ilm, al-faham, ilmu atau pemahaman. Di ilmu atau pemahaman terhadap apa yang kita lakukan ini menjadi dasar utama nilai amal yang kita jalankan. Makanya nanti saya akan bahas ilmu, tetapi sebelumnya bagaimana itu. Jadi pertama ilmu. Kemudian berdasarkan ilmu yang kita miliki itu, kita menjadi yakin. Jadi kalau kita sudah punya ilmunya, kita harus yakin. Dan ada sebuah ungkapan dari Allah dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, saya tidak butuh ibadah atau doanya orang yang tidak yakin. Makanya kalau ibadah, doa itu harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu diterima. Itu harus, jadi keyakinan. Dan kalau sudah yakin, kita tidak gampang goyah. Saya sering cerita karena ini kejadian nyata yang saya sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang. Jadi dulu itu saya pernah kerja di satu tempat di Jawa Timur, di Sidoarjo. Setiap kali isya sama subuh itu selalu jamaah di satu tempat. Anten tiang itu menawi habis salam. Setelah salam sholat itu selalu itu ditempel kita keramat tengah sini. Selalu sejak habis salam seperti itu. Saya penasaran, saya tanyakan kepada sebelah saya, Pak itu kok selalu nempel di batu itu ini kami mungkin Dia kemudian bercerita bahwa tiang ini rumiyin senengannya menawi habis sholat itu salaman kalau kiwat tengah. Kemudian ada seorang ustadz yang menyampaikan bahwa salaman waktu sholat itu gak ada dasarnya dan bid'ah, dan dia tidak mau salaman. Suatu saat lagi ada orang, ini juga dari kebetulan lulusan Arab Saudi dan dokter,
menyampaikan salaman bermusafaha itu, salaman itu bebas kapan, termasuk habis sholat, meskipun harus diyakini bahwa nggak ada perintah khusus, tapi salamannya kan bernilai, dia salaman lagi. Kemudian ada lagi yang dianggap lebih pintar menyampaikan dengan dasar bahwa itu tidak boleh dan seterusnya, bahkan haram dan seterusnya. Akhirnya dia bingung. Timbangannya bijak sama sebelah Ustaz, kambil ke kantor. Ini terjadi dan betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Hadirin, kemudian yang kedua tadi yakin, ketiga adalah istimrar. Istimrar itu acek. Kalau istimrar itu acek dari sisi fisik. Kalau sudah melibatkan hati dan kita benar-benar, itu namanya istiqomah. Nah, istimrar itu harus kita lakukan. Tadi diajarkan oleh ketua bahwa pengajian itu perlu diistiqomah, perlu diacek. Karena memang istiqomah itu bahkan dikatakan bahwa al-istiqomah khairun min al-bid'ah. Satu istiqomah, istiqomah itu jauh lebih utama dari 1000 karomah, 1000 keutamaan atau 1000 kemuliaan. Artinya istiqomah itu luar biasa. Itu yang komponen yang ketiga. Komponen yang keempat adalah ikhlas. Tadi juga disampaikan setiap kali melakukan apapun harus ikhlas. Dan ikhlas itu termasuk kemakburan haji itu perlu dijaga. Perlu dijaga. Karena ada orang suatu saat melakukan amaliyah dengan ikhlas sepenuh hati, tetapi suatu saat yang lain karena ada yang komentar macam-macam, dia kemudian menjadi tidak ikhlas. Karena ikhlasnya gugur. Yang sering saya pakai contoh adalah ada seseorang menari Jumatan. Itu kan biasanya mesti ada kotak lewat. Ada seseorang yang setiap kali Jumat itu minimal 200 dia memasukkan ke kotak. Dia lakukan dengan penuh keikhlasan. Yang tahu dia sendiri dan istrinya, dan tentu saja Allah SWT. Dia lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Setiap saat, setiap Jumat selalu seperti itu. Tapi satu saat yang lain ada tiang itu terboni kali itu saya. Itu cerita-cerita. Alhamdulillah aku ini soal bunyi kotak 200. Orang tua itu. Waktu mau diceritakan termasuk sehingga ini berumur. Jadi kemerokok hati ini. Dalam hati timbul perasaan ini. Apa lo kayak cerita? Aku sih berjumat, aku sewa atau cerita. Perasaan semacam ini Bapak Ibu sekalian telah mengurangi keikhlasan. Jaga hati itu memang ada. Jaga hati itu ada. Maka pun ada ini juga terjadi cerita sungguh-sungguh dan ini terjadi di Mojokerto di tempat saya lahir. Ini yang menali di Undang Mantenan gitu. Jenenge lali orang tulisan haji itu betul-betul kenapa? Aku haji selama juta. Orang itu haji. Ini menggugurkan keikhlasan, menggugurkan keikhlasan. Kalau tadi perasaan tadi mengulangi keikhlasan. Kalau sampai keluar dari mulut ini menjadi masalah. Termasuk kalau ketika ada nopo gitu. Kata sekarang ini banyak musibah dan seterusnya, kadang-kadang kan ukuran. Saya dulu itu kerja di pabrik sama Pak Haji Surati. Setiap kali ada bencana selalu ada urunan, teman-teman. Urunan. Kemudian ada yang banyak, urunnya banyak dan seterusnya. Ada suatu saat orang yang biasanya urun banyak, tetapi dia tidak pernah menyebut namanya. Kemudian ada yang tanya kepada dia, Mas, delok-delok awakmu nek ana urunan kok ora tau melu urun. Ketoke kok piye gitu, katanya gitu. Kemudian dia itu sebetulnya urun setiap ada seperti itu urun dan banyak. Dia mengatakan, aku nek nyumbang kok kaya awakmu. Orang tak sebut jeneng. Aku selalu menyebut hamba Allah. Delok hamba Allah yang urunan. Seperti ini ya gugur lah ikhlasnya. Dan ini banyak terjadi dengan kita. Banyak terjadi dengan kita. Ini kenyataan hidup yang perlu ditata hati, termasuk haji. Karena ada yang itu haji sudah berulang kali. Ini juga perlu kesimpulan yang sekadar kesimpulan yang salah. Itu dia haji berulang kali. Dia tidak pernah menyantumkan namanya dengan hak. Sementara ada orang yang baru sekali haji selalu menyantumkan namanya. Ada orang mengatakan haji lagi bisa baik jadi haji terus.
Kesimpulannya adalah yang haji berulang kali itu ikhlas, yang haji satu kali tetapi menyantumkan hajinya dianggap tidak ikhlas. Saya yang mendengar itu agak kurang setuju, karena orang itu punya tujuan. Yang haji sekali dan selalu menyantumkan namanya dengan H, itu saya tanya, kenapa dengan selalu menyantumkan H? Dia selalu menjawab begini, kulo niki kira sakit jodoh awal. Dengan saya mencantumkan H itu, saya berharap saya lebih hati-hati dalam melangkah. Bukan saya. Sementara yang 4 kali tadi tidak menyebutkan namanya, menyamanya dengan H, tidak pernah. Orang mengatakan ikhlas, tulus dan seterusnya. Saya mencoba tanya juga kepada dia, panjenengan sudah haji berulang kali, kenapa tidak menyebutkan namanya selalu dengan H? Dia mengatakan, pulau ini kita senang dan karaoke umum. Kalau aku itu hati kan sungkan aku karaoke. Artinya niatnya kan betul. Jadi artinya hadirin sekali lagi kembali kepada hati. Dan kembali saya ingin bicara tentang ilmu pada pagi hari. Dan hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai orang-orang yang berilmu. Dan ilmu itu sebagaimana tadi Bapak Ketua Mentiko, perlu ada muwajah. Panjenengan bisa belajar dari internet, tetapi bermuwajah semacam ini dimanapun panjenengan itu lebih utama, terutama masalah agama. Masalah agama itu hadirin, saat ini kuatah yang share sesuatu yang nggak ngerti bener apa enggak. Salah satunya yang kemarin paling akhir saya baca dan saya kritikan kepada orang yang meng-share itu adalah, judulnya adalah tahukah kamu? Tahukah kamu itu wadah? Ini benar-benar, bahkan kata sih benar-benar. Salah satunya yang nggak benar itu begini, tahukah kamu kenapa Rasulullah SAW kalau memakan kurma itu selalu ganjil? Karena ternyata makan kurma dalam jumlah ganjil itu menjadikan glukosa diubah menjadi karbohidrat. Itu betul-betul aneh. Sehingga ini mesti guyu lagi aneh. Tapi kalau makannya genap, maka glukosa itu akan tetap menjadi glukosa, sehingga kalau orang itu akan dapat menjadi manis. Saya selalu matur dan saya mengatakan, ini orang benar. Tiang makan kurma 13, kali tiang makan kurma kali. Efek efeknya kalau dia punya penyakit gula ya efeknya lebih besar yang 13 daripada gula, meskipun ganjil. Jadi kalau ini bukan sembarangan. Ada banyak hal, termasuk yang tidak terlalu agama. Ini kan agama. Ada yang tidak terlalu agama. Godok pedang sehingga semakin digodok pedang itu menjadi masalah. Akan menimbulkan aksen. Nah, kalau saya untuk belajar kimia, kita bingung. Aksen copot nanti. Pedang digodok mana, mungkin 10 bahasanya. Tidak akan berubah komponen yang ada dalamnya kecuali ditambahkan. Tapi ini begitu disebut. Ini begitu disebut. Termasuk yang disebut dan ini agak populer. Seakan-akan ini Quran. Yaitu ketika Nabi Yunus berada di perut ikan, dikatakan di dalam surat As-Saffat ayat yang 144, Allah mengatakan la labitha fihi ila yaumil ma'ad. Seandainya Nabi Yunus itu tidak bertobat, maka sungguh dia akan tetap berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Makanya kata dia, tahukah kamu? Makanya ikan yang dulu memakan Nabi Yunus sampai sekarang masih hidup sampai hari kiamat. Ini kesimpulan seperti meskipun ada sebagian orang yang berpendapat begitu, tapi kalau kita lihat dari tafsir-tafsir yang bisa dipertanggungjawabkan, rasanya tidak. Apalagi kalau dengan teliti, ketika Allah mengatakan lau di dalam Al-Quran itu biasanya tidak terjadi. Andai itu biasanya tidak terjadi. Baik, hadirnya dimuliakan oleh Allah, ini sebagai pengantar bagaimana perlunya ilmu. Karena ilmu itu merupakan sesuatu yang harus kita miliki ketika kita berlaku apapun. Saya ingin baca kitab karena memang sebetulnya saya ingin membagikan fotokopi, tapi tidak sempat karena ternyata Natal ini juga masalah. Kalau dia orang Islam itu kan Desember itu ribut dia.
kalau aktif. Karena sesungguhnya kalau kita mengucapkan selamat Natal, kemudian kita ada yakin dalam hati bahwa Nabi Isa itu ibnullah, maka tidak hanya haram tapi menjadi kafir lagi. Menjadi kafir lagi. Makanya sih orang pejabat kalau orang menjadi selamat. Ya sudah itu. Kalau pejabat ya silakan. Sampai-sampai aneh-aneh lah sekarang ini. Termasuk Pak Anies kemarin kan mengucapkan, Anies Baswedan mengucapkan selamat juga. Kemudian ada komentar yang lebih lucu karena Pak Anies sudah menyatakan selamat hari Natal, maka tahun 2024 nggak usah dipilih. Aneh-aneh. Jadi kontroversi. politik ya. Kontroversi. Jadi nggak ada. Karena sekali lagi kalau hanya sekedar mengucapkan dalam arti berhari raya silakan saja. Tetapi kalau ada keyakinan sedikit saja bahwa Nabi Isa adalah ibnullah, maka disitulah kita menjadi kafir. Baik, hadirin dimuliakan oleh Allah. Saya akan baca beberapa ayat, kemudian beberapa hadis. Betapa sesungguhnya ilmu itu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sangat menghargai. Kitab ini dimulai dengan Bismillah tentu saja. Biasanya pun termasuk saya agak kritik Bapak Ibu sekalian. Apunten saya sebut. Memulai sesuatu itu dengan Bismillah itu baik. Tetapi Fatihah, panjenengan tahu Fatihah itu kan artinya pembuka. Fatihah itu akan lebih baik untuk membuka apapun termasuk rapat, apalagi pengajian. Apakah Bismillah tidak cukup? Ya cukup. Cuma lebih cukup lagi kalau akan lengkap dengan Fatihah. Karena Fatihah itu kata Rasulullah SAW, Al-Fatihah 5 quri'atlah. Fatihah itu bisa dipakai untuk apapun Fatihah itu dibaca. Jadi saya selalu banyak kritik tentang itu karena biasanya pun karena sudah zamannya kita ini senangannya minimalis daripada panjang-panjang yang kemarin kita buka dengan basmalah. Nah, ya tidak apa, saya kira lagi tidak apa-apa. Cuma akan lebih pas kalau dengan Fatihah dalam kondisi apa, termasuk apa dan seterusnya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dimulai dari Bismillah. Dan ketika saya dulu ada di pondok, agak janggal ketika kiai atau guru itu mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya terjemahnya kan dipotong-potong. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asma Allah. Saya waktu kecil itu bingung, nggak ada kata-kata ngawiti ngaji ingsun. Ya Bismillah itu kelawan nyebut asma Allah kan gitu sebelumnya. Tetapi di situ dikatakan ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asma Allah. Saya waktu itu masih tidak kelas 5, hanya kepada guru. Semua ini, saya tulisannya ngawiti ngaji ingsun. Kemudian beliau menerangkan bahwa orang itu kadang-kadang melafatkan sesuatu tidak disentuhkan ke hati. Ya hanya sekedar Bismillah, hafal saking hafal itu Bismillah semua enteng tanpa ada sentuhan terhadap hati. Nah, saya mengajarkan kepada anak-anak, ketika kita mulai ngaji, maka Bismillah itu ya kita mengucapkan Bismillah itu berharap kepada Allah memudahkan apa yang kita lakukan, termasuk mau makan itu dengan Bismillah ya tentu saja hati kita harus juga terlibat dalam ya Allah, saya mulai makan dengan menyebut nama-Mu, mudah-mudahan makan ini menjadi sesuatu yang baik dan seterusnya. Itu seperti itu mestinya. Tapi kan kita ini sekali lagi saking hafalnya kadang-kadang tidak dirasakan sama sekali. Baik, hadirin dimuliakan oleh Allah, bab yang besarnya adalah abwabul ilm. Abwab itu artinya bab-bab. Bab itu artinya pintu sebetulnya. Tapi kalau bahasa Indonesia bab itu ya bab. Tapi abwab pintu-pintu atau bab-bab yang berbicara tentang ilmu. Abwab. Dan ini bab besarnya. Sedangkan subbabnya yang pagi hari ini saya ingin sampaikan karena barangkali waktunya sebentar, saya hanya ingin sampaikan sedikit saja, yaitu sawabul ilm wal ulama wa fadli. Ganjaran atau pahala atau penghargaan Allah kepada ilmu, kepada para ulama dan keutamaan para ulama. Sekolah tak perlu
Saya akan bicara tentang keutamaan ilmu, ulama, dan keutamaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala ngendika dalam sebuah ayatnya di surat Ali Imran ayat ke-18. Dan ayat ini biasa dipakai untuk wiridan. Dan ini dimulai dulu oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu senengannya maksudnya milih-milih ayat-ayat tertentu yang disampaikan oleh Rasulullah kemudian digabung-gabung untuk menjadi wirid. Termasuk ini yang saya akan baca di dalam surat Ali Imran ayat 18. Allah mengatakan begini: Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm ila akhir. Syahidah, telah bersaksi Allah annahu sesungguhnya dia Allah, la ilaha, tiada sesembahan yang hak untuk disembah illa huwa, kecuali dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat juga bersaksi bahwa tiada sesembahan yang pantas dan hak untuk disembah kecuali hanya Allah. Wa ulul ilm, dan berikutnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu, adalah orang-orang yang bersaksi pula bahwa tiada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah. Hadirin, penghargaan Allah kepada orang yang berilmu itu di ayat ini adalah seperti ini. Keterangannya adalah bada'a binafsihi syarifah. Bada'a, Allah memulai binafsihi dengan zatnya sendiri, asyarifah yang mulia. Hadirin, Allah memulai menyebutkan bahwa dia adalah Tuhan, itu adalah zatnya sendiri. Bahkan Nabi malaikat, yang kedua menyebutkan malaikat. Dan yang menarik yang saya bahas adalah waqulul ilm, yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Makanya ada sebuah pesan dari para ulama-ulama salaf bahwa jangan lewatkan hari tanpa tambah ilmu satu pun. Kalau dibalik, kalau bisa setiap hari itu ilmu tambah orang kayak siji. Itu apalagi ilmu agama. Sekali lagi ilmu agama. Ilmu agama itu tidak boleh sembarangan. Kita ini ada kadang-kadang ada semangat. Rasulullah kan pernah mengatakan begini: balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Saking semangatnya menangkap ini, kadang-kadang ilmu sing guru dikuasai nggak disampaikan. Ini nggak benar ini. Nah, harus dikuasai betul. Panjenengan tahu referensinya, tahu dalilnya, tahu hujahnya, tahu bijakannya, baru disampaikan. Jangan bisa sembarangan menyampaikan atas nama agama. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa Rasulullah SAW, kemudian kata-kata beliau disadur oleh Umar bin Khattab dengan bahasa beliau sendiri. Ada hadis panjang yang salah satu peringatannya adalah fanduru amman ta'khuduna dinakum. Fanduru, maka perhatikanlah oleh kalian. Kalau bahasa bebasnya, hati-hati kalian. Amman, dari siapa kalian? Ta'khuduna, mengambil ilmu. Ta'khuduna dinakum, mengambil ilmu agama. Jadi ilmu agama itu bukan sakit sembarangan. Jadi menopor ikan maju dengan trimo, Google. Ustadz Google itu pinternya Masya Allah. Nopo-nopo maju dengan apa mesti dijawab. Tapi jawabannya tidak selalu benar. Tidak selalu benar. Makanya hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Sumber itu harus ada gurunya. Harus ada guru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini beberapa motivasi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk agar berilmu, memiliki banyak ilmu. Kemudian berikutnya ada lagi surat Al-Ankabut ayat 49. Kemudian saya tidak menyampaikan tafsir secara detail karena waktu. Allah mengatakan begini dalam surat Al-Ankabut ayat ke-49. Makin diberikan gambar. Dan kalau buka ayat kemudian buka terjemah, itu jangan panjenengan berangan-angan sendiri, kemudian menyimpul-nyimpulkan sendiri, akan berbahaya.
akan menjadi sesuatu yang salah. Ini penting saya sampaikan karena sekarang ini banyak orang kendel. Begitu sangat kendelnya, baru baca satu ayat saja berani berfatwa. Tidak boleh. Fatwa itu ada makomnya, ada kriteria orang bisa berfatwa. Sekarang ini lagi-lagi juga perlu hati-hati Bapak Ibu sekalian, anggota IPHI. Kadang-kadang fatwa dari MUI itu tidak benar-benar dari MUI. Ada personel MUI yang menyampaikan dan itu atas nama MUI, tentu saja tidak benar, bahkan kadang-kadang menjadi salah. Ini perlu hati-hati. Allah mengatakan bal huwa ayatum fi suduril ladina utul ilm. Itulah ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang cetok, ayat-ayat yang tidak ada khilafiyah, ayat-ayat yang sangat jelas. Dan Allah mengatakan fi suduril ladina utul ilm, itu berada di dalam dadanya orang-orang yang memiliki ilmu. Sekali lagi, orang-orang yang memiliki ilmu. Dan ini itu sekali lagi banyak orang yang beragama itu formal saja. Jadi beragama itu kalau bisa jadi karakter, jangan jadi formal. Jadi bukan formalitas. Agama ini perlu saya sampaikan karena yang Bapak Ibu sekalian. Saat ini itu baru tadi gitu. Pokoknya sering dari dulu itu saya kalau ke Jogja atau di Solo ini menawi jago itu sok-sok atau bertanya-tanya, menawi pasrah serah terima atau mana nih, ada kata-kata yang agak mengganggu dulu, yaitu salam taklim. Salam taklim itu taklim ini kan belajar. Salam taklim kalau pertama salam taklim itu apa? Jawabannya gini kan itu ternyata buku karena bisa taklim. Itu itu salam taklim. Taklim itu penghargaan, salam hormat. Kalau misinya tadi terjadi malam pengajian, malam bidadari ada pengajian. Dan besoknya saya juga ikut jago. Ternyata apa yang saya sampaikan tidak diterapkan. Di tetap malam pembicaranya mengatakan salam taklim. Pada waktu itu hadir pada waktu pengajian. Artinya sekarang ini ilmu itu kadang-kadang hanya sebagai teori, tidak dipraktekkan. Makanya saya ingin ajak agama itu menjadi karakter, bukan menjadi teori. Bukan menjadi teori. Jadi makanya menjadi karakter. Baik, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ilmu itu luar biasa untuk menghargai kita. Termasuk di dalam, tetap dalam surat Al-Ankabut, tapi balik ke 43. Allah mengatakan begini. Fatilkal amtalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Itulah pemisalan-pemisalan yang Allah berikan kepada untuk manusia. Jadi pemisalan-pemisalan itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan Allah menutup dengan kata-kata wa ma yaqiluha illal alim. Dan tidak akan bisa mengerti pemisalan-pemisalan yang Allah berikan itu kecuali orang-orang yang memiliki ilmu, kecuali orang-orang yang berilmu. Hadirin, termasuk kemarin, dulu ketika Allah mengatakan tentang pemisalan yang Allah berikan, yaitu tentang nyamuk. Tentang nyamuk itu banyak orang kafir itu protes, Allah kok menggawe contoh kok remeh. Ternyata sekarang ini banyak orang ketika corona merebak itu banyak orang bahas ayat ini. Tidak hanya nyamuk tetapi lebih kecil dari nyamuk itu jadi orang jadi ternyata apa itu luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan malu membuat contoh-contoh yang kecil-kecil, bahkan nyamuk bahkan di bawahnya. Jadi seperti itulah makanya ilmu sekali lagi ilmu. Ini juga perlu saya sampaikan soal itu. Ada beberapa orang ketika puasa itu kan dipaksa untuk menyampaikan sesuatu.
Kadang-kadang tidak menguasai, tetapi karena dia harus menyampaikan, dia cari-cari, nggak boleh-boleh saja untuk latihan, Tetapi jangan kemudian menyerang yang lain. Ada sebuah, pernah ini saya satu saat di pengajian kultum, karena kebetulan saya diminta untuk jadi imamnya, tapi ya kultum orang lain. Ada anak muda semangat, bacaan Al-Qurannya bagus, tapi dia mengatakan begini, jamaah sekalian, kita ini kalau membaca Al-Quran harus tahu artinya. Tidak ada sia-sia orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak tahu artinya. Semoga ini katalah ini kualitas panjang dan bagus ya. Setelah selesai kampungan terawih dan kita selesai, orang ini atau anak ini masih ada di situ. Saya membuka Quran sembarangan dan buka. Saya tanya, Mas, tolong terjemahkan ayat ini. Dia bingung. Mas, pulang ya, betul macam terjemahannya bangsa. Lapan dengan tadi yang tiga. Ketika saya membaca Quran tidak tahu artinya, tidak ada gunanya. Lapan dengan tadi betul nanti mau ayat ini. Dia buat kenapa boleh hakam. Tapi biasanya itu orang yang ini sebenarnya terjemahan. Ini usaha. Panjenengan membaca kemudian ada terjemahannya, panjenengan baca itu baik. Tetapi kalau pernyataan panjenengan itu salah, karena kata Rasulullah yang tiga, orang itu membaca Quran itu tanpa tahu artinya saja, itu sudah sangat berbahaya dan sangat menenteramkan hati. Makanya saya sering sedih-sedih itu sering baca Quran, insyaallah. Mungkin saya sedih. Jadi nanti yang kok sedih berkelanjutan itu berarti orang baca Quran. Hadirin, jadi penting saya sampaikan karena sekali lagi tidak bisa kita sembarangan menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum hadis terakhir ayat yang saya ingin sampaikan, bukan terakhir, ada dua lagi. Satu lagi, Allah di dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Allah mengatakan begini, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kalau kalimat dalam Al-Quran ada kata innama, itu sesungguhnya hanyalah. Innama yakhshallah, sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah adalah al-ulama, hanyalah para orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi yang betul-betul takut, yang betul-betul yakhshallah itu adalah orang-orang yang berilmu. Nah, ayat ini kalau ini di YouTube itu ramai gara-gara disampaikan oleh seorang ustadz yang saya tidak tahu dari mana belajarnya. Dia mengatakan ternyata ulama itu tidak hanya manusia, hewan pun bisa menjadi ulama. Bajul, dia mengatakan bajul, boyo, ada boyo yang mau makan sapi, yang kebetulan sapi itu matang. Dia nggak jadi makan karena dia makan. Katanya berarti boyo ini termasuk ulama karena takut kepada Allah. Nah, itu dia, masya Allah. Mau terjadi sih percaya. Itu sedang apa? Jadi kan masya Allah. Hadirin, ulama itu ya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya para manusia, juga barangkali jin termasuk di dalam. Tetapi kalau hewan ya enggak. Hewan ini tidak punya akal. Bahwa hewan itu semuanya tunduk kepada Allah itu iya, itu benar. Tetapi ketentuan dia itu karena yang sama, dia tunduk aja. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu karena diberi akal, ada yang tunduk, ada yang tidak tunduk, ada yang terpaksa tunduk dan seterusnya. Jadi hadirin, belajar ilmu terutama kalau Al-Quran dan hadis itu harus jelas, sumbernya harus jelas. Termasuk kata-kata yang biasa dipakai untuk nasihati orang yang sedang sakit atau sedang bersedih. Kadang-kadang ada Allah tidak akan membebani orang dengan kecuali sesuai dengan kemampuan. Ini di akhir dari surat Al-Baqarah. Ini sebetulnya ayat berbicara tentang kewajiban kita. Jadi kewajiban kita ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membebani kita kewajiban apapun kecuali sesuai dengan
kondisi kita semua sebagai manusia, dan lain. Tapi kalau sakit, ada orang yang sakit itu ya kadang-kadang sampai meninggal. Artinya bukan berarti dia dibebani oleh Allah, bebannya Allah fiktif. Karena yang dibicarakan oleh Allah itu bukan masalah sakit, tapi masalah beban kewajiban dan seterusnya. Artinya hadirin yang perlu hati-hati lah kita semakin kesini semakin begitu banyaknya dan gampangnya memperoleh ilmu, tetapi ilmu yang kita peroleh harus jelas sumbernya, Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang terakhir yang saya ingin baca sebelum nanti saya membaca beberapa hadis di dalam surah Mujadalah ayat 11. Lagi-lagi makin perlu dibuka. Allah mengatakan, ini umum dan populer sekali, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yarfa'illah, Allah akan mengangkat alladzina, orang-orang amanu yang beriman. Jadi Allah itu akan yang pertama diangkat adalah orang yang beriman. Kemudian walladzina utul ilma, maknanya itu dak. Dan dalam bahasa matematik itu dak itu kalau salah satu dak ya dak. Jadi yang pertama beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu, darajat diangkatnya, derajatnya diangkat beberapa derajat. Hadirin, ini sekali lagi penghargaan Allah yang luar biasa terhadap orang-orang yang memiliki ilmu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang itu tak? Hadis yang pertama dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hadis ini sebelum saya sampaikan diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Tabrani. Cuman ada beberapa versi kalimat. Nah, yang saya ingin sampaikan yang satu ini, kalimat yang satu ini. Sami itu siapa Muawiyah mengatakan, beliau berkata, Sami itu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, ya ayuhan nas, ini ketika Rasulullah, ya ayuhan nas, innamal ilmu bitta'allum, wahai sekalian manusia, termasuk kita semua, sesungguhnya ilmu itu adalah bitta'allum, dengan belajar dan mengajar. Jadi seperti ini, ada muwajah. Soalnya saat ini itu karena teknologi, bahkan ngaji, bahkan banyak yang lewat Zoom dan seterusnya. Ada seseorang yang bertanya, Pak, ngaji lewat Zoom kali ngaji rapor dan berhadapan dengan gurunya itu gajarannya kata apa? Saat ini jawab terus jawab apa kan? Panjangnya tinggal gajaran apa boleh aku? Gajaran loro-loro juga. Nah, kepingin loro-loro deh. Bertemu bermuajahan dengan ulama, bertemu dengan bermuajahan dengan guru, itu jauh lebih utama. Lupa tidak lihat semua penasar gajaran di angsal, yang penasar ilmu angsal, insya Allah tetap. Tetapi yang jelas Allah itu sari tulisan, sangat cepat hitungannya. Makanya orang yang berperhitungan tentang gajaran, ya, nasi ketemu ini gajarannya banyak. Tapi kita ini kan tidak cukup banyak gajaran. Tapi sekali lagi yang penting adalah ilmu. Sekali lagi ilmu itu bintang dengan belajar mengajar. Jadi kalau hanya hadirin, kalau ketua IPHI kita, Bapak Kiai Haji Yulian Mono selalu mengatakan literasinya ditambahi terus. Itu memang harus. Selalu seorang Muslim, bacaan kita harus banyak. Tetapi sekali lagi, khusus tentang agama, tidak cukup hanya baca, tetapi harus ada pengarah. Dan pengarah itu, kalau anak-anak sekarang itu sebetulnya murabi itu pengarah Quran. Tapi saya pikir itu murabi untuk nisab, karena baru saja orang bimbing beberapa anak itu sudah disebut murabi. Sebetulnya murabi itu sudah tingkatannya biar ulama tenanan, banyak tahu ilmu, kemudian dia bisa mendidik. Jadi dalam agama itu tidak hanya taklim,
tetapi yang penting adalah tarbiyah. Karena tarbiyah itu ya ketika kita taklimnya tinggi, kalau berhadapan ini ada tarbiyah. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan ya ayyuhan innamal ilmu bitta'allum. Kemudian yang berikutnya Rasulullah mengatakan wal fiqhu fit tafaqquh. Dan belajar fikih, belajar ilmu syariat itu harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan tafaqquh. Tafaqquh itu biasa diartikan Allah memudahkan untuk mencari ilmu. Tapi tafaqquh itu artinya dari sisi kita adalah bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Karena ilmu itu sekali lagi apalagi ilmu agama tidak bisa tidak harus dengan sungguh-sungguh, dengan tafaqquh. Dan Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Ini hadis sangat populer. Tetapi kadang-kadang disalahpahami. Nah, ini perlu saya sampaikan supaya kita tidak salah paham. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan bagi dirinya, yufaqihuhu fid-din, maka dia digampangkan untuk belajar agama. Yufaqihuhu fid-din itu kemudian kita ini kalau belajar agama nggak paham itu bukan begitu saja. Tetapi hadirin adalah kesungguhan kita di dalam mencari itu yufaqihuhu fid-din. Dan Allah kalau memudahkan menghendaki kita baik, maka orang itu akan disemangatkan untuk selalu mencari ilmu. Nah, mensikapi hadis ini ada orang yang salah paham. Pak, kalau itu belajar maca Quran karena sudah umur lebih itu agak sulit. Kemudian dia berkesimpulan begini, karena membaca hadis ini dia mengatakan begini, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan untuk saya, Pak. Nyatanya saya belajar agama kok sulit. Nah, ini salah terjemah nih. Salah terjemah nih. Sekali lagi, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka dia akan bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Makanya panjenengan bersalah. Ada seorang ulama besar yang namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu orang ceritanya kan waktu remajanya itu ada terlalu ingat. Sampai ketika pondok mau pulang gara-gara dia dedelan. Kemudian pulang di tengah perjalanan karena hujan yang mampir ke satu tempat ada batu yang ketetesan air itu sampai lupa. Hanya tetesan, Pak. Dia kemudian berpikir, wah, aku sih kayak gini ditetesi batu iso pol. Mosok pikiran gua iso pol. Kemudian dia kembali ke pondok dan menjadilah ulama besar. Artinya hadirin tafaqquh fid-din itu artinya bukan hanya dimudahkan. Karena saat itu kata dia nggak salah kesimpulan. Bukan berarti kemudian dimudahkan, kemudian belajar di gampang, kemudian cerdas ke gampang. Kalau rapati kita ya tanya sini. Nah, repotnya hadirin, aku saya cerita sedikit karena akhir-akhir ini perlu diminta banyak orang untuk menyampaikan fikih dasar. Fikih dasar, sengaji kata haji. Tapi ternyata banyak yang sholatnya itu secara fikih kadang-kadang sok derek pas. Secara fikih ada yang tidak pas. Kemudian dia setelah ngaji beberapa kali ngobrol sama saya setelah selesai, Pak, saya selama ini kalau sholat itu kan ada beberapa yang kurang pas. Nah selama ini saya kan sholat sudah sejak kecil, tapi ada kesalahan seperti itu. Bagaimana? Apakah sholat saya yang kemarin-kemarin tidak diterima ya? Saya mengatakan kemarin panjenengan kan dari belajar, jadi tidak tahu ilmunya, sehingga ya nggak masalah, insya Allah ya diterima, insya Allah. Bahwa ada kekurangan ilmu ya iya. Nah sekarang panjenengan tahu ilmunya ya dipraktekkan ilmunya. Dia mengatakan begini, yang agak mengagetkan ini dia ngerti apa rasa belajar. Ngerti orang mati ngerti apa-apa, ngerti apa-apa kan bebas. Nah ini kan keliru malah. Keliru malah. Dan karena ternyata memang banyak orang itu praktek sholatnya itu besok-besok betul pas. Banyak, masih banyak. Bahkan sudah haji sekarang. Termasuk ada sekarang ini pulang dari haji itu saat ini untuk manja. Manjanya itu
Karena di sana itu kan banyak orang kalau sholat itu sekarang gawa kursi. Ya gawa kursi enteng kan, tapi sholat wajib ngambil kursi. Nah ini yang sering terjadi pulang nggak nih. Bandingkan saking dulu. Hadirin saya perlu atur. Orang yang mampu berdiri dalam sholat wajib itu wajib berdiri, rukunnya sholat. Seandainya kalau tidak berdiri maka tidak sah sholat. Kecuali memang betul-betul tidak mampu berdiri. Dan ini ngapunten, orang yang saya ceritakan ini masih suka pit-pitan. Saya suka pit-pitan. Bahkan senam itu ya ikut. Meskipun kadang-kadang saya duduk juga saya senam. Dan berdiri biasa, jalan-jalan biasa. Ini tidak boleh saya ngatur. Seandainya panjenengan memang agak sulit sujud dan rukuk misalnya, tetap saja seandainya panjenengan harus duduk, maka ketika berdiri, ketika takbiratul ihram dan sebagainya, itu harus tetap berdiri. Kemudian nanti panjenengan duduk silahkan. Lupa penting pulau tinggali pas waktu kalau haji dong, seperti itu kekuatan dia. Panjenengan itu melu sinten. Macam apa yang ada di Mekah, apa yang ada di Madinah, tidak semuanya menjadi tuntunan. Ini perlu diketahui, dan perlu dicamkan. Jangan apa yang kamu dengar lihat di sana menjadi tuntunan. Ada banyak yang salah. Hatta termasuk banyak orang ngapunten, sing sok-sok manjat itu memang orang Arab. Saya tidak tahu Arab mana, tetapi yang jelas dia nyincin apa. Bahkan ketika pindah dia tetap dia bawa dengan santai terus. Nah, ini pikir-pikir semacam ini kadang-kadang ya perlu dibahas dan harus tahu. Jangan sampai terjadi seperti yang terjadi dulu pernah saya sampaikan di mana-mana. Ada satu perumahan di daerah Kabupaten, saya sebut saja di daerah Jeten. Ada perumahan baru, penghuninya baru-baru, masih muda-muda, masih ya orang baru umur kerja awal. Muda-muda dan banyak. Dan suatu saat ada yang meninggal karena ada yang bapaknya ikut di situ meninggal. Nah pas meninggal itu, bapaknya meninggal itu, ketika Pak Mudin itu memandikan, itu ternyata pada hari itu yang mati banyak, ada 4. Sehingga Pak Mudin setelah memandikan dan mengkafani, itu kemudian pesan kepada penghuni rumah, maka disolati itu loh, bukan sempat sholat, ini harus disolati. Artinya hadirin ini juga penting bagi kita semua. Di masjid-masjid kita itu harus ada grup jenazah. Saya kira sekarang sudah mulai banyak. Semua harus ada. Jangan sampai ada seperti yang saya ceritakan. Setelah selesai, kemudian di perumahan itu kan masih muda-muda banyak yang tidak tahu agama. Tetapi ada satu orang haji. Ada seorang haji. Terus sampai menjawab tuh Pak Haji kayak orang imami sholat jenazah. Singkat cerita kemudian dihubungi haji itu. Dan haji itu karena haji dia merasa gengsi kalau nggak bisa nyolati sholat mayit. Dia mengatakan siap, jangan lupa besok mungkin bawa saja lagi. Nah, ini bisa curiga doang. Sholat jenazah kok aku saja. Akhirnya ternyata setelah sholat ternyata dia sholat itu 2 rakaat. Setelah selesai ada yang tanya dan ada yang tahu sedikit tahu tentang Pak, biasanya pun sholat jenazah itu kan hanya 4 takbiran, tidak ada rukun, tidak ada sujud, kan dengan 2 rakaat. Nonton karena haji dia gengsi, dia yang disalahkan mayit. 4 takbiran itu kalau mayit itu dosa yang sini. Nek mayit itu dosanya ada yang ini bicara. Bapak Ibu sekalian, haji itu orang yang sudah haji itu belum tentu tahu tentang agama. Tapi tentu kita ini perlu puas, dalam arti jangan bangga, tapi puas kita sudah bisa haji. Dan tadi juga diajarkan untuk menjaga kemakmuran haji. Ketika kita ditanya orang tentang ilmu agama, kalau tidak tahu jawab tidak tahu. Sekali lagi kalau tidak tahu jawab tidak tahu. Jangan ngarang-ngarang. Kadang-kadang ingat itu artinya hadirin
kita sekali lagi semakin perlu hati-hati dengan ilmu agama. Sekali lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Panduru amman ta'khuduna dinakum," itu bukan main-main, tapi benar-benar harus kita praktekkan. Baik, kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang saya bacakan ini sekali lagi dari Muawiyah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Kalau tinggali kata saya dulu dari gua beneran. Meskipun jawabannya sampai jam 10, kalau tadi ikut tanya sampai jam berapa? Yang terlalu kita naik kalau singgung akan kalau berkawan nanti yang handphone. Insya Allah kalau aku nanti sih deh sini harus langsung aku. Hadis lagi dari Tabrani juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata begini, "Sami itu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul." Ini yang juga lagi-lagi harus tahu ilmu. Rasulullah mengatakan begini, "Qalilul ilmi khairun min katsiril ibadah." Sedikit ilmu itu jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada banyak ibadah. Mungkin yang ditakut menahan seksen beribadah untuk berkurang semangat. Artinya hadirin, ketika kita beribadah, sedapat mungkin sekali lagi semuanya harus tahu ilmu. Terutama yang sering saya bahas itu Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-bapak yang biasa Jumatan. Itu panjenengan ketika mau adzan ada, panjenengan baru rawuh. Atau pada umumnya orang yang baru rawuh mengambil sedang ada, itu kan mesti ada. Kan dimenangkan tosi ramai muadzin. Niku dulu waktu saya SMA itu kan di Jogja. Kebetulan saya berada di pondok. Kalau ini gaduh-gaduh, pondoknya tertentu, tapi sekolahnya Muhammadiyah. Jadi kalau ini lulusan MUHA Jogja, Muhammadiyah dulu. Dan alhamdulillah sempat jadi ketua IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tapi pondok-pondok terkerap ya Jogja. Artinya kalau lebih dari kita mau dengan Muhammadiyun. Hadirin, sekali lagi ketika muadzin adzan itu mesti ada banyak orang yang bertanya. Waktu itu saya bertanya pada banyak orang. Ya semacam penelitian. Saya tanya satu persatu tapi hari-hari yang berbeda. Saya tanya penelitian tadi datang ketika muadzin adzan, panjenengan kok tidak langsung sholat tetapi menjawab adzan kemudian baru sholat. Kenapa? 70% lebih jawabannya. Kalau waktu itu kan masih SMA pas dulu. Dia mengatakan, lah umumnya ngono kuwi kok le. Hadirin, beribadah tidak boleh berdasarkan hukum. Sekali lagi, beribadah tidak boleh berdasarkan umumnya ngono kuwi, tapi harus tahu ilmunya. Tetapi jawaban 70% mengatakan, lah umumnya ngono kuwi kok le. Kemudian yang kedua, sedikit ada ilmiah. Ini agak sedikit, tapi di atas 15%. Di atas 15%, hampir 20%. Itu jawabannya begini. Aku kepingin itu ganjaran dulu. Ganjaran jawab adzan, kalau ganjaran sholat tahiyat masjid. Nah, ini kan ilmiah, ini saya. Ini benar, betul benar. Jawabannya, tapi sayangnya cuma nggak ada 20%. Dan sisanya banyak yang menjawab nggak tahu. Jadi lebih aman daripada yang pertama. Karena yang pertama tadi umumnya itu nggak baik. Hadirin saya ingin matur. Sebetulnya bagi terutama ketika kita hadir di masjid, kemudian muadzin sedang adzan, kalau bisa ya langsung sholat saja. Karena mendengar khotib berkhutbah jauh lebih utama dari sekedar menjawab amin. Sekali lagi, ini pendapat banyak ulama. Meskipun tadi yang kedua ya boleh, tetapi sekali lagi
mendengar khatib berkhutbah jauh lebih utama daripada dalam tanda kutip mendengar atau menjawab. Ada itu ini sakit dijawab. Kadang-kadang saat ini itu buat karena sedang lihat TV apa ada di malam TV ini dibatalkan. Buat kalau bisa ya diberhentikan, kita jawab adzan, setelah adzan kita berdoa. Itu akan lebih baik. Dan sekali lagi bagi yang Jumatan tentu akan lebih baik mendengar khatib berkhutbah daripada sekedar mendengar. Meskipun rata-rata bapak-bapak menawi ibu-ibu besok bapak-bapak khatib berkhutbah niku kata sing til kata sing ini bapak ini itu sing saya setuju kebanyakan begitu karena khatib itu ini saya juga pesan karena ini juga ada latihan khatib. Kalau panjenengan beli buku kumpulan khutbahnya Rasulullah, khutbah Jumatnya Rasulullah, maka khutbah Jumatnya Rasulullah SAW paling panjang kalau dibaca normal itu hanya 8 menit, yang paling panjang. Aku ini khutbah pertama. Berarti khutbah pertama itu Rasulullah SAW paling panjang hanya 8 menit. Saat ini khutbah itu kadang-kadang setengah jam. Makanya orang salah sing sare, salah sing khutbah. Jadi lagi-lagi ilmu yang perlu diterapkan oleh bapak-bapak kalau menjadi khatib itu jangan panjang lagi. Kadang-kadang khutbah yang panjang surat Inna al-Mulk. Apakah tidak boleh? Ya boleh. Tapi yang itu bahkan masuk Jumat atau Inna al-Mulk. Hadirin, ini lagi-lagi juga harus diperhatikan karena banyak cerita dari sirah Nabawi bahwa sekali lagi Rasulullah SAW itu selalu wayuk sirul khutbah Jum'iyah, beliau selalu memendekkan khutbah Jumat, sekali lagi selalu memendekkan khutbah Jumat. Bapak-bapak kalau bisa khutbah jangan panjang-panjang, jadi biar tidak ngantuk. Dan harusnya, sekali lagi harusnya mendengar khatib berkhutbah itu harus benar-benar. Kalau tadi Bapak Ketua ketika bahwa kita ini kalau ketika menghentikan pengajian konsentrasi, apalagi khutbah Jumat. Makanya khutbah Jumat itu naik saya ojo bicara sing aneh-aneh. Saat ini khutbah Jumat itu diisi macam-macam. Bahkan masalah-masalah khilafiyah dibahas dalam khutbah Jumat. Itu atur. Saya perlu matur Bapak Ibu sekalian. Termasuk kemakruhan orang di dalam khutbah Jumat itu adalah kalau khutbah itu tangannya kelawian. Sekarang ini banyak orang yang khutbah Jumat itu sambil diri. Enggak. Khutbah Jumat itu kenapa kemudian dituntunkan ada yang memegang tongkat? Kalau dulu pakai tongkat itu karena supaya enggak gini-gini. Saya setuju bukan buyut. Jadi ini benar-benar. Jadi kalau khutbah Jumat itu kalau bisa tangannya jangan gini. Ini itu termasuk makruhan dari khutbah Jumat. Tetapi kadang-kadang dia termasuk di pembimbingan khutbah itu pernah suatu saat ada yang tanya seperti itu. Pak, di tempat kami itu kalau khutbah itu selalu masih membawa tongkat. Bagaimana caranya menghilangkan tongkat itu? Jelas yang dilakukan ini termasuk yang mensunahkan pakai tongkat. Nah iso saya orang anggota tongkat itu jangan tongkat. Hadirin, ini ilmu, sekali lagi ilmu. Jadi ketika berbicara fikih itu berbeda nggak apa-apa. Dan kita mesti tahu. Baik, saya lanjutkan. Aku tuh dari mana sih direktur? Ini sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyak ibadah. Yang menarik adalah wakafa bil mar'i fikhan ida abadallah. Cukuplah orang itu dikatakan pinter fikih, tahu ilmu tentang syariat kalau dia bisa memposisikan diri sebagai hamba. Hadirin, awak dhewe niki napa sing pun haji, sing sregep salat malam, sregep tilawah, sregep salat duha, kadang-kadang ngatur Allah. Allah hati-hati. Ya
duha, tilawah Quran tidak sedikit. Kenapa kok tidak Engkau kabulkan? Doa-doa ini Masya Allah tidak perlu lah kata Allah. Sekali lagi kita harus yakin Bapak Ibu, ketika kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Ini janji Allah, itu pasti. Tapi cara mengabulkannya Allah terserah Allah, dan tidak perlu ngatur Allah. Jadi ini perlu diketahui. Jadi posisi sebagai hamba itu harus tahu persis. Kita ini hamba tentu harus manut sepenuhnya kepada yang Allah tetapkan. Ada satu rukun iman yang kadang-kadang kebanyakan orang beriman tidak bisa melakukan, yaitu beriman kepada qada dan qadarnya Allah, beriman kepada ketetapan Allah, beriman dengan qadarnya Allah. Ini ketika kita diqadar oleh Allah menjadi orang yang taruhlah tidak terlalu enak, baik badan maupun kondisi ekonomi misalnya. Kadang-kadang kita ini tidak bisa menerima, padahal ini ketetapan. Jadi ya kita santai saja dalam menghadapi hidup ini. Menjadi apapun, sekali lagi menjadi apapun. Jangan terlalu banyak keinginan. Semakin banyak keinginan, semakin banyak gelap. Santai saja. Kita hidup ini apa adanya. Kita bertambah ilmu kita, dan kita memposisikan diri sebagai hamba Allah yang sesungguhnya, sehingga apapun keputusan Allah itulah keputusan yang terbaik untuk kita, dan ini harus kita terima. Baik, kemudian Rasulullah SAW menutup hadisnya dengan mengatakan wakafa bil mar'i jahlan idza ujiba biruhi. Cukuplah seseorang itu dikatakan bodoh ketika dia takjub dengan pendapatnya sendiri. Hadirin, saat itulah banyak sholat kata yang saya bangga dengan pendapat. Kita punya ilmu, bisa berpendapat dan boleh memegang pendapat, tapi jangan mengagumi akal, jangan mengagumi pengertian kita. Kita ngerti itu karena para guru, dan itu dari Rasulullah. Tentu sumber aslinya ya dari Allah. Makanya biasa-biasa saja. Jangan sekali lagi, cukuplah seseorang itu dikatakan bodoh kalau dia bangga dengan pendapat, bangga, takjub. Tetapi kalau mempertahankan keyakinan itu harus. Hadirin, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Tabrani, dan posisi hadis ini baik sanadnya maupun matanya sangat sahih. Jadi sekali lagi kita mencoba untuk menjadi orang-orang yang pertama ilmunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua menjadi orang-orang yang mudah untuk belajar agama, untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga setiap kali kita beribadah, setiap kali kita berlaku yang baik, selalu kita dasari dengan ilmu, sehingga apa yang kita amalkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya bernilai sebagai ihsan dalam amal yang ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita senantiasa terhindar dari fitnah zaman, senantiasa terhindar dari fitnah dajjal, sehingga kita semakin hari menjadi orang-orang yang semakin baik. Pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, kapanpun itu kita dipanggil dalam kondisi yang husnul khotimah. Kita semua sekali lagi menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat kita. Rabbana zalamna anfusana ada benar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.